البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang masih terkait dengan hadis Ibni Abbas itu tentang kisah Abi Israil, ada tambahan faedah yang terlupakan kemarin, ingatnya baru di akhir-akhir. Di antaranya adalah bahwasanya nazar itu walaupun hukum asalnya adalah makruh, tetapi kalau dia sudah diucapkan maka dia harus dikerjakan. Dari mana kita tahu nazar itu hukum asalnya makruh? Yaitu insya'u an-nazar, yaitu membuat atau mengadakan nazar itu adalah makruh. Dari hadis siapa? Hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis muttafaqun alaih itu, walaupun lafadznya agak berbeda-beda. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alin nadr wa qala innahu la ya'ti bi khair wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang bernazar. Dan beliau mengatakan, beliau bersabda bahwasanya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Hanyalah nazar itu sesuatu yang dikeluarkan dari orang yang bakhil. Dari mana dia itu dikatakan bakhil? Karena dia tidak mau beramal kecuali kalau apa? Kalau Allah Ta'ala memenuhi keinginan dia begini. Seandainya Allah tidak memenuhi keinginan dia, niscaya apa? Dia tidak mau sholat, tidak mau puasa, dan seterusnya. Ini dikatakan sebagai bakhil. Beramalnya kalau apa? Allah sudah memberikan sesuatu yang dia inginkan. Dan dikatakan la ya'ti bi khair. Kenapa dikatakan la ya'ti bi khair? Karena nazar itu tidak akan merubah takdir, sebagaimana dalam hadis yang lain itu. Tidak mampu untuk memajukan atau memundurkan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Maka dia tidak mendatangkan kebaikan. Maka ini menunjukkan bahwasanya nazar itu makruh. Walaupun lafadznya Rasulullah melarang, tapi dalil-dalil yang lain menunjukkan Rasulullah tidak sampai menjadikan itu haram, tetapi dia itu adalah sesuatu yang dibenci. Kemudian kalau nazar itu sudah diucapkan dan kemudian Allah telah memenuhi apa yang dia inginkan, bukan karena nazar dia, tapi karena apa? Memang Allah menakdirkan itu, sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah, maka wajib nazar itu untuk ditunaikan. Dalil wajibnya apa itu? Firman Allah Ta'ala, wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq, dalam surat Al-Hajj itu. Hendaknya mereka itu menunaikan nazar-nazar mereka dan hendaknya mereka bertawaf di Baitul Atiq. Menunjukkan nazar itu adalah menunaikannya adalah wajib. Dan orang yang mau menunaikan nazar sebagaimana yang mereka ucapkan, mereka terpuji dan mendapatkan pahala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, pujian kepada orang-orang yang semacam itu, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka, ini polanya pola pujian, menunjukkan mereka akan mendapatkan pahala. Dan mereka takut kepada suatu hari yang kejelekannya itu merata di mana-mana. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian nadarkan, Allah itu mengetahui. Kata Ibnu Katsir, manakala Allah menggandengkan antara nadar dengan infak, sementara infak itu dijanjikan mendapatkan pahala, ini menunjukkan bahwasanya menjalankan nadar itu juga mendatangkan pahala. Dan memang dia adalah wajib untuk ditunaikan ketika syaratnya sudah terpenuhi. Dan juga dalil yang banyak tentang masalah ini menunjukkan memang dia itu tidak sampai haram, tetapi dia makruh mengucapkannya. Kalau sudah terpenuhi maka harus dikerjakan. Sebagaimana seseorang berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya bernazar kalau engkau menang pada kali ini, menang dalam Fathu Mekah, saya akan iktikaf ke Baitullah, saya akan iktikaf ke Masjidil Aqsa. Rasulullah tidak mengharamkan dan tidak melarang, tetapi Rasulullah mengatakan cukup engkau iktikaf di masjid ini. Yaitu masjid apa? Yaitu Masjid Makkah itu. Dia bertekad, wah Rasulullah, tapi saya sudah bernazar ke sana. Rasulullah mengatakan cukuplah engkau menjalankannya di sini, yaitu di Masjid Makkah. Nah, ketika sampai yang ketiga Rasulullah mengatakan sya'nuka idzan, terserah engkau. Dijelaskan oleh para pensyarah, ini menunjukkan bahwasanya walaupun dia mengucapkan nazarnya itu adalah
yaitu pergi ke Masjidil Aqsa, tetapi barang siapa menunaikannya di masjid yang lebih baik, maka hal itu cukup bagi dia. Terutama apa? Kalau ke Masjidil Aqsa lebih jauh lagi. Sementara sekarang kita semua sudah ada di Mekah. Cari yang lebih dekat, itu lebih baik. Kenapa? Sebagaimana penjelasan di dalam lafaz yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kesimpulannya adalah bahwasanya sekedar berjalan itu tidak apa? Bukan menjadi suatu kebaikan. Berjalan kaki menyiksa diri dan sebagainya. Tapi yang penting adalah apa? Di masjid mana, itu yang penting di sini. Nah, makanya Rasulullah membimbing dia untuk apa? Cari yang masjid yang paling dekat, dan itu sudah cukup. Selama masjid itu setara atau lebih baik daripada masjid yang dia ucapkan tadi di dalam nadarnya. Baik. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang baru. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-babul khamisa asyar, bab yang ke-15, fil muhafadzati 'alal a'mal, menjaga amalan-amalan. Qala Allah Ta'ala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk mereka itu merundukkan hati, yaitu hati mereka itu merunduk khusyuk dan taat kepada Allah, li dzikrillah, kepada peringatan Allah, wa ma nazala minal haqq, dan kebenaran yang telah turun. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka itu menjadi seperti orang-orang yang diberi Alkitab sebelum ini. Fatala alaihimul amad, kemudian masa yang panjang berlalu pada mereka. Faqasat qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi kaku dan keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang fasik. Di sini Allah Ta'ala mendatangkan pola adalah taubih dan dzam, yaitu hardikan dan celaan. Ya, barangkali istilahnya bukan taubih, tapi sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud, yaitu al-itab, yaitu semacam celaan, itab, kritikan. Ya, bukan taubih, tapi itab. Yakni, dari ana yakni artinya adalah yahin, tiba waktunya. Hana yahinu, alam yahin, sebagaimana disebutkan dalam tafsirnya itu. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka itu khusyuk kepada peringatan yang datang dari Allah? Sampai kapan mereka itu berpaling dari ayat-ayat? Sampai kapan mereka itu menganggap ayat-ayat itu wujudiha ka'adamiha, adanya ayat seperti tidak adanya ayat, dianggap semuanya sama saja. Al-Quran hanya dibaca setiap tahun sekali di dalam dalam Ramadan saja. Setelah itu maka ditinggalkan atau disia-siakan kandungannya, dan seterusnya. Wa ma nazala minal haq, dan kebenaran yang telah turun. Minnya adalah tabiyin li ma mausulah ini. Kebenaran yang telah turun. Sampai kapan mereka itu berpaling dari kebenaran, mencari penakwilan untuk lari dari kebenaran? Ilmu yang mereka miliki, ilmu alat yang mereka miliki tidak digunakan untuk mendukung kebenaran, tapi bagaimana agar berkelit dari kandungan kebenaran tersebut, dan seterusnya. Ini adalah peringatan dari Allah Ta'ala. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, janganlah mereka itu menjadi seperti orang-orang yang diberi Alkitab sebelumnya. Ini menunjukkan apa? Wajibnya untuk kita melakukan iktibar terhadap kejadian-kejadian yang telah berlalu. Al-iktibar sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, dari al-ubur, yaitu lintasan hati, yaitu menilai apa yang telah terjadi untuk menjadi pelajaran. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah dari orang-orang yang berbuat kekeliruan, atau agar kita itu meniru langkah-langkah orang yang berbuat kebenaran. Kenapa? Orang yang berbuat kekeliruan, sengaja berbuat kebatilan, dia akan dihukum, sementara orang yang berusaha taat kepada Allah, dia akan dimuliakan. Inilah fungsi iktibar, agar kita menentukan langkah dengan benar. Maka di sini Allah Ta'ala melarang kita untuk meniru ahlul kitab, karena secara umum langkah mereka adalah madmum. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tercela dan kafir, bahkan kebanyakannya. Walaupun banyak juga yang baik, tapi mayoritasnya tidak baik. Maka di sini kita dilarang untuk mengikuti jalan mereka. Ini adalah salah satu dari dalil larangan mengikuti ahlul kufur, sebagaimana disebutkan di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim. Di antara dalilnya adalah ini, kita dilarang meniru jalan orang-orang tersebut. Baik.
Apa yang terjadi di kalangan ahlul kitab disebutkan di sini, mereka telah diberi Alkitab. Bukan hanya satu, tapi ini jenisnya. Jenis Alkitab telah turun kepada mereka dan banyak ternyata kitab-kitab itu. Sebelum ini, fatala alaihimul amad, kemudian masa yang panjang berlalu kepada mereka. Orang-orang Yahudi masanya memang panjang. Bagaikan mereka itu, sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Ibni Umar, Rasulullah menggambarkan mereka adalah bagaikan orang yang bekerja sejak di awal terbit matahari sampai apa? Bukan terbit matahari, tapi terbitnya fajar sampai waktu zuhur. Masa yang panjang, mendapatkan kenikmatan yang banyak, umur yang panjang, dan juga apa? Dan juga badan yang kuat dan berbagai jenis kenikmatan yang besar, yang sampai-sampai Allah Ta'ala menyebutkan wa ma balaghu mi'syara ma atainahum, yaitu orang-orang kafir Mekah, mereka itu belum mencapai 1/10 dari apa yang telah kami berikan pada umat-umat yang terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu mereka lebih hebat dan lebih banyak kenikmatan dan sebagainya. Tetapi ternyata waktu yang panjang itu tidak menyebabkan mereka bertambah syukur, tapi malah semakin melalaikan ayat-ayat dan melalaikan kebenaran dan seterusnya itu. Menyebabkan apa? Indirasi ad-din, agama menjadi semakin luntur. Makanya mereka selalu diberi nabi, didatangkan kepada mereka nabi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya kullama mata fihim nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar. Dulu Bani Israel mereka itu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali ada nabi yang meninggal diganti dengan nabi yang berikutnya. Ini untuk apa? Untuk membimbing mereka agar mereka itu tidak sampai disesatkan oleh setan, tidak menyebabkan agama itu menjadi luntur dan sebagainya. Dan Rasulullah mengatakan wala nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelahku. Terus bagaimana? Siapa yang membimbing umat? Rasulullah bersabda apa? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka yang membimbing para umat ini dengan apa? Ilham dari Allah, taufik dari Allah, sesuai dengan apa yang mereka mampu. Baik. Kemudian apa? Faqasat qulubuhum. Setelah masa yang panjang berlaku pada mereka, maka hati-hati mereka itu menjadi kaku dan keras. Walaupun banyak ayat, ternyata tidak bermanfaat bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Kemudian hati kalian setelah itu menjadi keras. Padahal baru saja mereka melihat apa? Ayat yang luar biasa. Orang yang mati boleh dihidupkan dengan apa? Dengan dipukulkan kepada dia itu salah satu dari bagian badan dari lembu yang disembelih itu. Ternyata hidup lagi. Ini adalah ayat yang besar kepada mereka. Ternyata hati mereka justru malah semakin keras dan kaku, tidak mengambil pelajaran dari dalil-dalil tersebut, dari ayat-ayat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Dia itu menjadi seperti batu atau lebih keras lagi. Na'udzubillah, tidak lunak dengan ayat-ayat dan peringatan. Padahal kata Allah Ta'ala ada di antara batu yang dia itu wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Benar-benar, lanya di sini adalah taukid, manya adalah sekedar penguat saja. Yaitu benar-benar ada yang memancar darinya sungai-sungai. Ini menunjukkan apa? Batu walaupun dia keras tapi banyak kebaikannya, masih mampu keluar darinya air. Sementara batu yang di dalam hati Bani Israel ternyata tidak mampu itu. Bahkan mereka sangat jahat. Bahkan banyak nabi yang mereka bunuh, ayat-ayat mereka rubah dan sebagainya. Ini adalah di puncak kekerasan hati. Paling tidak kalaupun tidak suka kan tinggal menghindar atau barangkali hanya mengejek saja. Na'udzubillah itu semua. Tapi sampai nabinya dibunuh. Ini menunjukkan betapa kakunya hati Bani Israel. Na'udzubillah. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Di antara mereka, di antara batu-batu tadi, ada batu yang pecah dan keluar darinya itu air. Walaupun tidak sampai menjadi sungai, tetapi keluar darinya air. Ini masih bagus walaupun dia adalah batu. Dan di antara batu itu, ada yang dia itu jatuh karena takut kepada Allah. Ini celaan kepada apa? Bani Israel. Batu saja yang sekeras itu, ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Bukan semata-mata gravitasi bumi dan sebagainya, tapi karena takut kepada Allah. Bagaimana Bani Israel yang mereka dikatakan sebagai mereka adalah telah dilebihkan Allah dari seluruh alam semesta itu pada waktu itu, menunjukkan apa? Akalnya paling bagus. Demikian pula apa? Ilmunya paling banyak.
tapi ternyata hati mereka lebih keras daripada batu. Ini adalah celaan dan kita dilarang untuk mengikuti jalan mereka. Harusnya hati kita itu terus dilunakkan dengan zikrullah dan dilunakkan dengan ayat-ayat Al-Quran, dilunakkan dengan apa? Membaca sirah sebagai ibrah, sebagai pelajaran dan seterusnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa katsirun minhum fasiqun. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang fasik. Al-fusuq adalah al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Maka kita dilarang seperti itu. Kebanyakan Bani Israel ternyata sekian banyak ayat dan sekian banyak kitab dan sekian banyak nabi tidak menjadikan kebanyakan mereka itu bertakwa, bahkan kebanyakannya adalah fasik. Maka kaum muslimin dilarang untuk berbuat semacam itu. Umat ini dilarang untuk meniru jalan mereka. Harusnya apa? Mereka taat. Mereka harusnya hatinya itu khusyuk kepada peringatan Allah dan tunduk kepada kebenaran itu. Dan di dalam hadis yang sahih, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ma baina nuzuli hadhil ayah, ma baina islamina wa baina ma atabana wa ta'ala bi hadhil ayah illa arba'u sinin. Tidak ada jarak antara Islamnya kami dengan turunnya ayat ini ketika Allah Ta'ala mengkritik kami itu adalah kecuali 4 tahun saja. 4 tahun sejak mereka masuk Islam, kemudian mereka dibiarkan, bukan dibiarkan, tapi maksudnya adalah diberi ayat-ayat, diberi nasihat. 4 tahun kemudian turun ayat ini, peringatan sampai kapan mereka tidak mau tunduk kepada kebenaran. Padahal jelas para sahabat adalah orang-orang yang terbaik dan paling taat. Tapi ini adalah peringatan yang bersifat umum. Maka bagaimana dengan kita yang sudah puluhan tahun masuk Islam, atau barangkali belasan tahun sudah mengenal sunnah dan sebagainya? Sampai kapan kita ini akan terus berpaling dari jalan yang benar dan sebagainya? Untuk orang-orang yang berpaling dari jalan yang benar. Berarti kesimpulannya apa? Ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga amal-amal soleh. Kalau kita sudah masuk Islam, jaga Islam itu sebaik-baiknya dengan 5 rukunnya itu. Dan lebih dimakmurkan lagi untuk naik kepada derajat yang berikutnya, yaitu 6 rukun iman sampai kepada 2 atau 1 dari rukun ihsan itu dan seterusnya. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.